unable to use a part of your body completely or easily because of an illness, injury, etc., or unable to learn easily. Jadi kita nggak bisa gunakan ya. Makanya kalau orang yang cacat dalam tanda cacat ya, udah cacat aja lah. Disebutnya disabled people, pakai yang ini, pakai yang adjektif ini ya. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan. Oke, saya lanjut ya. Boleh masing-masing beberapa orang dari kita boleh kasih pendapat ya. Apa yang Anda semua pikirkan tentang orang yang disabilitas ya, orang yang cacat? Mungkin bisa bantu saya untuk beri tanggapan, beri pendapat, apapun itu. Kalau nggak nanti saya absen loh. Kebiasaan jadi guru ya. Silakan, kalau ada yang mau, pertama dulu deh sebelum saya ungkapkan apa yang ada di pikiran saya tentang orang dengan cacat ini ya. Silakan, ada yang mau kasih pendapat? Ya, Mr. Okta. Ya, Okta, silakan. Biasa itu kayak begitu-begitu tuh kan aktivitas itu kan terganggu, kayak ya itu kurang normal untuk bisa beraktivitas seperti orang normal gitu. Oke. Lalu dia normal, ya lalu dia itu kan apa kayak merasa ya itu sih minder, jadi itu kalau tidak dikasih semangat itu kayaknya ya itu kayak susah juga sih, kayak ada tekanan, tapi ya itu sesuai apa tergantung dari orang yang dekat di sekitarnya itu sih. Oke, good, thank you Mr. Okta ya. Kak Afi, terima kasih untuk pendapatnya. Ya benar ya, orang yang disable itu kadang merasa minder. Ada lagi yang mau menanggapi apa ya? Apa yang Anda pikirkan tentang seseorang dengan cacat dalam tubuhnya ya? Ya, kalau dari saya, satu hari di Surabaya itu menjelang Natal sih, sebelum saya pulang Jayapura, saya ke gereja GKI Kutisari, kemudian dalam saat teduh itu ada yang main biola ya, dia main biola. Pas saya lihat ternyata dia disabilitas, dia sindrom Down. Tapi dia main biola lagu Oh Holy Night, dan saya waktu itu duduk ngomong gini, saya ini normal loh, normal sekali ya, maksudnya tubuh saya waktu itu normal ya, tidak bisa memainkan alat musik gitu ya. Jadi saya dalam tanda kutip sedikit iri sama yang disabilitas ini gitu ya. Kok bisa ya dia bisa main biola, dia bisa main piano, padahal dia sindrom Down. Ya, itu yang saya pikirkan tentang orang disabled people. Mereka bisa melakukan hal-hal yang terkadang kita orang normal nggak bisa gitu ya. Dulu waktu ada alumni tuh pernah ngomong sama saya gini, aduh Bu Guru keren sekali ya dia cara main gitarnya itu ya. Kita gimana ya supaya bisa terkenal? Apa kita harus patah tangan tapi bisa main gitar atau gimana gitu ya? Saya bilang nih anak nggak bersyukur ya, karena dia setahu saya dia itu jago banget main gitar. Tapi dia masih merasa minder dengan orang yang justru ada cacat di bagian tubuhnya tapi bisa main gitar bahkan lebih bagus dari dia ya. Kadang-kadang ya seperti kata Kak Afi tadi, orang yang disable minder gitu ya. Tapi saya sebagai orang normal waktu itu juga mikirnya saya juga minder gitu ya. Karena saya tidak punya kemampuan seperti anak yang sindrom Down ini. Tapi percayalah Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuannya masing-masing ya. Jadi ya itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang what does Jesus do for disabled person ya. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang disable. Kita akan membaca dari kitab Markus. Hari ini kita belajar dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 ya harusnya, harusnya sampai ayat 12 ya. Healing the paralytic. Nah, jadi ya ini harusnya sampai ayat 12. Coba tolong teman-teman ingat-ingat gambar ini ya. Ingat-ingat gambar ini baik-baik. Nanti saya balik lagi kalau memang ini. Oke, saya akan sambil breakdown ya, saya akan baca sendiri satu-satu ya. Nah, dalam bagian firman Tuhan kali ini, kita membaca di ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, di rumah ini entah itu di rumahnya Yesus atau mungkin di rumah salah seorang muridnya ya, Simon Petrus mungkin ya. Nah, jadi ceritanya Yesus habis sebelumnya kitab Markus ini tuh tidak diawali dengan kisah kelahiran ya, seperti yang ada di
di kitab Matius dan kitab Lukas ya, tapi langsung tentang pelayanan Yesus gitu ya. Jadi pasal 2 tahu-tahu aja udah Yesus orang lumpuh disembuhkan gitu ya. Jadi setelah Yesus pelayanan di tempat-tempat lain, Yesus pulang nih ke rumahnya di Kapernaum. Nah, ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi Yesus waktu itu viral ya. Oh, lagi viral nih seseorang yang namanya Yesus. Apa yang membuat dia viral? Kalau kita baca di pasal 1, Yesus itu menyembuhkan ibu mertua Petrus, dia sudah mengajar di tempat lain, dia tuh mengusir setan, kemudian menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pelayanan sebelumnya tuh sudah membuat Yesus viral ya. Jadi ketika Yesus ini pulang kampung ya kita kayak lihat artis gitu ya, waktu Noella tembus Indonesian Idol juara terus dia pulang Jayapura kan kita juga wah yo Noella balik gitu ya. Nah, pasti ya. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi di sini dikatakan orang banyak itu berkumpul. Saking banyaknya mereka tuh kumpul di depan rumah itu sudah nggak ada akses masuk ya. Nggak ada akses masuk. Kita lihat di ayat 3 dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Jadi ada orang lumpuh, ya kalau sekarang mungkin bisa pakai kursi roda ya, tapi waktu itu belum, jadi dia pakai tilam gitu ya. Digotong sama 4 orang, luar biasa sekali nih 4 orang ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi terpaksa nih orang lumpuh harus di atas tilam, ya. Nah, yang saya lihat dari orang lumpuh ini ya, dia punya kerinduan yang sangat besar untuk ketemu Yesus. Ya, terlepas dari motivasinya apa ya. Karena mungkin dia mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang. Dia juga ingin disembuhkan ya, dan dia ingin sekali itu terjadi pada dirinya ya, penyembuhan. Kemudian dia berusaha untuk bertemu Yesus. Tapi karena dia lumpuh ya nggak mungkin dong, masa dia mau ngesot gitu ya. Ya kalau dia lumpuhnya cuman kaki, badannya bisa bergerak ya oke lah. Kita nggak tahu nih lumpuhnya maksudnya lumpuh apa gitu ya. Ya, jadi dia terpaksa harus berbaring gitu ya, dan harus dibantu oleh 4 orang temannya. Luar biasa juga nih temannya ya, yang menopang dia gitu ya, membawa dia pada Tuhan Yesus. Nah, sudah selesai satu masalah ya, ketika dia lumpuh, dia mau ketemu Yesus nggak bisa, ada temannya bantu ya, ngangkat dia. Masalah yang muncul lagi apa? Di depan rumah itu banyak orang, nggak bisa dong merobos orang ya. Ya terpaksalah. Ya untungnya 4 temannya ini nggak langsung yang ya mereka berlima lah, nggak ada yang langsung langsung down, langsung putus asa. Ya sudahlah mau gimana lagi, ini terlalu banyak orang, kita nggak bisa masuk gitu ya. Mereka cari jalan gitu ya, cari cara. Nah caranya adalah membongkar atap rumah ya. Jangan dipikir rumah orang dulu ya, bukan orang dulu, rumah orang Palestina dulu, rumah orang yang ada di Kapernaum waktu itu rumahnya kayak kita di Indonesia ya, beda cuaca, beda iklim, pasti struktur bangunannya juga beda gitu ya. Jadi kalau jangan mikir itu susah banget ya bongkar-bongkar atap ya. Nah ini ya tadi saya bilang kita lihat konstruksi rumahnya ya, diingat-ingat gambar ini. Jadi seperti ini ya. Ini saya dapat dari Alkitab ya, Alkitab studi saya. Nah ini kira-kira yang bentukan rumah pada waktu itu ya. Pak Cahyo sudah berulang kali mengingatkan kita tentang yang namanya kataluma ya Pak Cahyo ya, tentang mengapa Yesus itu bisa lahir di bisa terbaring di palungan ya. Jadi jangan anggap Yesus itu melarat banget sih, kasihannya. Enggak seperti itu ya. Jadi ini bentukan rumah orang-orang di Kapernaum pada saat itu ya. Jadi rumahnya itu satu ruangan gitu ya, kemudian hewan peliharaan tuh juga biasanya tinggal sama-sama mereka. Nah, atap rumahnya itu biasanya rata dan dibuat dari tumpukan ranting-ranting yang kemudian dilapisi lumpur, gitu ya. Karena atap dipakai juga untuk memelihara tanaman dan berfungsi sebagai tempat tidur di saat cuaca panas, gitu ya. Dan di sampingnya itu ada tangga, jadi pengusung orang-orang itu bisa dengan mudah membongkar atap itu ya. Kalau di bahasa Indonesianya memang bilang
membuka atap ya, membuka atapnya. Tapi di Alkitab NIV itu jelas ya. They made an opening in the roof above Jesus by digging through. Jadi menggali. Ini kan tadi ada kumpulan ranting-ranting dilapisi lumpur ya. Jadi gampang untuk buka ya. Nah, setelah dibuka baru diturunkan itu orang lumpuh. Hebat ya. Luar biasa kerinduan si orang lumpuh ini dan bagaimana teman-temannya itu menjadi support system buat orang lumpuh ini. Itu luar biasa ya. Kita lihat ayat kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, saya kasih tebal ini ya. Ayat 5, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu. Yesus mengampuni dosa ya. Kita lanjut dulu ya ke ayat selanjutnya ya. Ayat 6 sampai 7 itu ahli Taurat kalau dalam bahasa anak zaman sekarang ya, julitin souzon gitu ya. Nah, seuzon gitu ya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, saya heran ya, di mana ada Yesus di situ pasti aja ada orang ahli Taurat atau orang Farisi yang namanya haters lah ya. Di mana ada Yesus ada saja mereka ya. Caranya apa sih? Kayaknya mungkin haters gonna hate gitu ya. Cari kesalahan ini pribadi gitu. Apa yang bisa kita pakai untuk menyerang dia ya. Jadi di antara kumpulan banyak orang itu ada juga si ahli Taurat ini ya. Ya seharusnya mereka di sana mendengarkan firman, tapi hatinya sibuk mencari kesalahan Yesus. Jadi berkat itu kayaknya nggak nyampai ke mereka, justru mereka ingin mencari celah kelemahan Yesus di mana gitu ya. Jadi bertanya, apa sih, apa yang orang ini bikin sih? Kenapa dia bisa dengan enteng bilang dosamu sudah diampuni? Kan yang mengampuni dosa itu Tuhan, Allah. Ya, kamu itu pelajari Taurat tapi nggak ngerti kalau yang ada di hadapanmu itu Allah, itu kan lucu ya. Apa gitu ya. Nah, kemudian di ayat 8 sampai 12, ini adalah yang dikatakan Yesus ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, jadi jelas ya, ini kenapa saya kasih tebal dua bagian ini. Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, baru Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Inilah inti dari kedatangan Kristus ke dunia ya teman-teman ya. Bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan cuma mau menyembuhkan sakit, mau tapi Yesus itu mau mengampuni dosa. Gitulah. Inilah hal yang sebenarnya yang dunia perlukan ya. Dosa. Kita semua itu pada intinya disable. Ya, manusia itu pada dasarnya basically ya, itu disable. Apa yang disable? Nature kita sebagai ciptaan Tuhan. Awalnya kita itu sungguh amat baik ya, Tuhan bilang di kitab Kejadian setelah semuanya jadi ya. Sungguh amat baik. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, yang sungguh amat baik itu jadi tercemar. Kita cacat ya. Tadi kan dikasih tahu bahwa kita tidak mampu, ada kecacatan ya ketika yang namanya disable. Jadi disable itu bukan, bagi orang Kristen bukan masalah fisik aja atau mental aja, tapi sebenarnya rohani kita juga sudah cacat ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan inilah yang Yesus lakukan, mengampuni dosa. Inilah yang paling penting dibandingkan dengan penyembuhan fisik. Ya, jadi makanya waktu itu ketika orang lumpuh itu diantar kepada Yesus, lalu Yesus lihat imannya, Yesus nggak bilang ini duluan, nggak bilang, ayo bangkit, angkat tilammu lalu jalan. Enggak, bukan. Karena itu bukan kebutuhan utamanya. Ya, tapi kebutuhan utamanya adalah dosa yang
diampuni. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu baru Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tanpa ahli Taurat itu julid pun Yesus pasti menyembuhkan ya, dia maha kuasa gitu. Tapi Yesus di sini mau menerangkan bahwa dengan melakukan hal ini, Yesus ini mengingatkan kepada manusia bahwa kehadirannya di dunia itu adalah untuk mengampuni dosa. Ya, untuk masalah kesembuhan fisik dan sebagainya itu bisa dibilang kalau menurut saya ya dalam tanda kutip itu bonus gitu ya. Bonus. Oke teman-teman. Ya, jadi hari ini saya mau kasih lihat ada 2 orang contoh ya yang disable gitu ya, yang disable. Apakah Tuhan mengabaikan mereka? Dari kitab cerita-cerita dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikan orang yang disable ya, tidak pernah. Ya, ini adalah Frances Jane Crosby atau Fanny Crosby ya, kita kenal. Adalah seorang penulis lirik himne yang berasal dari Amerika Serikat. Usia 6 minggu dia menderita flu dan matanya mengalami peradangan. Ketika dibawa ke dokter terjadi malpraktik yang membutakan matanya. Jadi dia buta. Tapi dalam keadaan butanya ini seorang Fanny Crosby bisa menghasilkan banyak lirik himne yang kita kenal ya, dan himnenya itu memberkati kita ya. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan, itu lagunya Fanny Crosby. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, itu Fanny Crosby. Apalagi ya? Tuhan yang apa lagi ya? Tenanglah kini hatiku. Nah itu ya, ini semua ciptaannya seorang Fanny Crosby. Jadi dia waktu lahir itu normal, tapi usia 6 minggu, bayangkan ya baru 1,5 bulan itu flu terus matanya radang. Bawa ke dokter malpraktek, butalah dia ya. Nah ini adalah satu contoh orang disable yang mengalami pemulihan gitu ya. Nah meskipun dari keluarga miskin ya, tapi Fanny Crosby ini dibesarkan oleh ibu dan nenek yang benar-benar mencintai Tuhan ya. Jadi prinsip-prinsip Kristiani itu diajarkan kepadanya, sehingga meskipun dia buta, dia tahu tujuan hidupnya gitu ya. Dia tidak menjadi menyerah, tapi menerima itu sebagai cara Tuhan memakai dia ya. Karena yang terpenting bagi seorang Fanny ini bukanlah fisik saya gitu ya, tapi dosa saya sudah diampuni dan bagaimana sekarang saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang terjadi pada seseorang yang benar-benar telah disembuhkan ya, disembuhkan. Ini seorang Fanny Crosby, sampai akhir hayatnya pun dia tetap buta ya. Ya, Fanny Crosby yang saya baca di internet meninggal pada usia 95 tahun. Ya, bayangkan selama 95 tahun itu dia produktif sekali. Selain sebagai seorang pencipta lagu, dia juga adalah seorang guru ya. Yang kedua, ya siapa sih yang nggak kenal Nicholas James Vujicic ini ya? Seorang penginjil dia, motivator dari Australia. Dia ini lahir dengan sindrom tetra amelia yang membuat tangan dan kakinya itu tumbuh tidak sempurna. Jadi kayak ayam gitu tumbuhnya ya. Nah, ini kalau ini dari lahir nih, dari dalam kandungan dia tubuh organ-organnya itu tidak tumbuh sempurna. Nah, itu awalnya ibunya bahkan nggak mau lihat dia gitu ya. Ini anak kayak seonggok daging apa gitu ya. Tapi di sini ada tapi, puji Tuhan ada tapi ya. Lambat laun orang tuanya mulai menerima kondisi Nick dan menganggap kondisi spesial anak mereka sebagai bagian dari rencana Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini di lingkungannya Nick ada orang-orang yang jadi support sistemnya ya, mendukung dia. Meskipun dalam sejarahnya dia dulu itu sempat dibully dan dia sempat minder terus ingin bunuh diri gitu ya. Ya, kalian bisa search di internet tentang cerita si seorang Nick ini ya. Meskipun hal itu terjadi, tapi lihatlah dia sekarang. Bukunya memberkati banyak orang, khotbahnya memberkati banyak orang. Saya belum pernah dengar sih. Tapi banyak orang yang merasa termotivasi oleh seorang Nick Vujicic ini. Ya, kemarin waktu sharing dengan Pak Cahyo juga, Pak Cahyo ingatkan ada satu orang namanya John Erickson Tada. John Erickson ini saya belum sempat search di internet ya, tapi saya tahu dia dari bukunya karena saya suka baca dan saya pernah baca bukunya dan dia memang sangat-sangat
Memberkati. Kalau nggak salah karena kecelakaan ya Pak Cahyo ya. Karena kecelakaan dia jadi disable seperti itu. Nah, dari dua contoh ini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa kecacatan dalam tubuh, dalam fisik itu tidak menghalangi seseorang ketika ia benar-benar menerima pemulihan dari Tuhan. Ya, menerima pemulihan itu artinya fisikmu mungkin masih tetap begitu, masih belum benar gitu ya, tidak sempurna, tapi rohanimu itu benar-benar menerima pemulihan dari Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni dosa, semuanya langsung dipulihkan gitu ya. Itu yang membuat saya benar-benar bukan mengagumi, bersyukur dan berterima kasih. Karena masalah utama dalam dunia ini adalah dosa, dan Kristus datang untuk menyelesaikan itu. Nah, ketika Kristus sudah menyelesaikan dosa kita, sudah mengampuni, percayalah hidupmu itu akan menjadi lebih bermakna gitu ya. Karena kita pun jadi bisa menerima diri sendiri. Seperti itu. Nah, oke, untuk aplikasinya. Sebagai seseorang yang disable ya, saya awal-awal tuh give up gitu ya. Bukan give up juga sih, gimana sih maksudnya, pas kecelakaan terus operasi, habis operasi tuh saya nggak mikir sih, malah saya waktu itu cepat-cepat operasi dokter, saya malas, tangan saya kayak nggak ada apa sih gimana nih. Tapi saya nggak ngerti kalau ternyata pada akhirnya radialis saya tuh harus keganggu gitu ya. Saya pikir setelah operasi tangan saya akan normal lagi dan saya bisa bekerja aktivitas normal seperti biasa. Ternyata enggak ya teman-teman. Itu kalau saya sharing di orang-orang tuh wah luar biasa, maksudnya Miss Vivi ini semangat sekali ya, positif sekali ya. Percayalah saya nangis-nangis juga itu ya. Ini sudah mau nangis juga itu. Kenapa? Karena saya mikir kenapa saya nggak bisa melakukan yang seperti dulu lagi gitu ya. Agustus, September, Oktober, November. Setengah Desember, saya tuh masih dimandikan sama mama gitu ya. Jadi saya nggak bisa mandi sendiri, keramas juga nggak bisa. Nah, satu hari mama saya sakit. Mama saya sakit itu memaksa saya untuk mandi sendiri, keramas sendiri. Ternyata saya bisa, meskipun tidak sesempurna sok, tangan saya masih sehat ya. Dan saya belajar untuk menggunakan tangan kanan saya yang disable ini, itu dengan susah payah gitu ya, tapi saya nggak mau nyerah gitu ya. Nangis-nangis saya itu ya, teman-teman tahu saya ikut tes IELTS bulan Oktober itu, tes IELTS ya, Mr. John mesti tahu prosesnya gimana. Dalam keadaan saraf radialis saya nggak beres. Saya listening ya, terlambat. Saya reading susah, padahal reading doangnya aja. Yang belum ikut tes IELTS silahkan ikut tes itu ya. Percayalah, kalau member ini kasih soal bahasa Inggris susah, itu untuk membuatmu bisa ikut tes IELTS ya. Terus saya yang paling susah writing teman-teman. Ya, 150 kata in English. Itu untuk tax 1, tax 2-nya 250 kata in English. Saya nulis tuh tangan saya masih gemetar-gemetar. Susah untuk mindahin gitu ya, karena radialisnya nggak fungsi. Saya pikir udahlah ini tes IELTS saya poinnya 4 sudah, skornya pasti 4 lah, 3,5 lah. Puji Tuhan skornya 6. Puji Tuhan itu ya. Lalu untuk daftar universitas karena skor 6 itu nggak cukup, saya ikut lagi tes Duolingo. Duolingo karena universitas mengizinkan untuk tes Duolingo. Lalu saya ikut. Sama, dia pakai komputer sih, tapi kan kalian tahu, pakai komputer saya cuma pakai tangan kiri saya. Jadi pas listening itu dia kalau orang Indonesia yang speak English, oke lah kita masih bisa rem kecepatannya, tapi ini native from Amerika gitu ya. Dan kalimatnya tuh nggak pendek, saya harus menguasai keyboard saya ini dengan tangan kiri saya. Kalian tahu, universitas minta 120 minimal poinnya. Saya dapat berapa? 115. Habis itu saya marah-marah sama Tuhan ya. Kurang ajar saya ini memang. Saya marah-marah, Tuhan bla 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 ya. Tapi Tuhan tuh baik ya. Dia beri saya kesempatan untuk diam, tenang. Lalu Tuhan bilang gini, kamu nggak ingat ya kalau kamu kerjakan soal Duolingo itu pakai tangan kiri doang. Ya,
Pakai tangan kiri doang dan hasilmu sudah setinggi itu. Senyaris itu. Kalau dikasih convert ke IELTS point itu hampir 7 poinnya. Gitu ya. Jadi di sini Tuhan, saya tahun ini membuat tiap tahun tuh, tiap ulang tahun saya kasih tema ulang tahun saya ya. Tahun ini dengan PD-nya saya tulis Perseverance 36 ya. Tekun, perseverance itu ketekunan ya, ketika sok banget gitu ya. 1 bulan setelah hal itu saya bilang Perseverance 36, saya kecelakaan, dan Tuhan mengajarkan apa yang namanya ketekunan melalui kecelakaan. Ya, jadi saya daftar kampus ke Amerika itu sudah, puji Tuhan, tanggal 21 kemarin saya sudah submit ke Vanderbilt University ya. Saya ketik statement of purpose saya 3 halaman in English pakai tangan kiri. Saya coba konsul ke satu rekan di US Ambassador, kedutaan Amerika ya di Jakarta, dan dia bilang no need feedback, kumpul SOP-mu, submit. Ya, Tuhan ajarkan ketekunan. Don't give up, but focus on your ability. Ini saraf radialis, tangan kanan tuh cuman ini loh, sepanggal dusta ini ya yang di sebelah sini. Sementara saya punya tangan kiri ini masih bebas bergerak gitu ya. Kenapa saya harus fokus sama yang lemah ini aja? Bahkan saya masih bisa nulis kok, masih bisa tanda tangan. Kenapa saya harus give up? Cuman gara-gara ini aja. Sementara saya punya anggota tubuh yang lain masih bisa bergerak gitu ya. So itu yang diajarkan Tuhan. Kita lihat dari kisah tadi ya, orang lumpuh ini. Dia berusaha segala sesuatu, yang penting bisa sampai pada Yesus. Ya, apa yang bisa kamu lakukan itu yang kamu buat. Ya, saya nggak bilang teman-teman di sini ada yang disabilitas, tapi pengalaman saya sebagai orang yang sedang disabilitas saat ini, itu yang saya dapatkan gitu ya. Jangan nyerah gitu. Fokus sama kemampuanmu yang lain gitu ya. Nah, sebagai orang normal, apa yang kita harus lakukan pada orang yang berdisabilitas? Ya boleh kita menganggap bahwa mereka tuh minder, tapi ada juga orang yang disabilitas tuh bilang, saya nggak cacat gitu loh. Kenapa kalian tuh perlu sebagai orang cacat gitu ya? Tapi enggak. Yang terutama adalah being a support system. Jadilah seseorang yang mensupport gitu ya. Saya heran dengan orang-orang yang datang ke rumah Yesus ini, rumah tempat Yesus mengajar itu ya. Mereka lihat itu orang yang disabilitas di situ sedang datang, mereka bukan memberi jalan gitu ya. Mereka kayak nggak peduli gitu ya, bodoh amat sama kamu. Yang penting saya ketemu orang ini, Yesus ini. Ya, jadi mereka lihat orang disabilitas itu, bodoh amat gitu ya. Jangan seperti itu. Pilihlah menjadi 4 orang yang membawa temannya ini kepada Yesus gitu ya. Benar-benar mendukung, seperti keluarganya Nick, keluarganya Fanny, mendukung mereka dalam ketidakmampuan mereka dan mereka jadi saluran berkat. Dalam hal ini keluarga saya menopang saya. Teman-teman saya di kantor, di ruang guru menopang saya. Siswa-siswi saya bahkan yang sudah alumni menopang saya. Ya sampai orang yang saya nggak kenal ya, kemarin waktu hari apa ya, telepon dari Amerika gitu ya, bahkan dia kenalin saya sama temannya, dan temannya itu yang welcome sekali, dan ketika saya cerita tentang tangan saya, dia bilang, "Okay, I will pray for your hand and for your future, for your application to Vanderbilt University." Ya, being a support system. Kita mengerti keadaan mereka disabilitas, mungkin ada yang bisa dibantu gitu ya, tapi biarkanlah mereka melakukan segala sesuatunya, sampai kalau benar-benar nggak bisa, bantulah. Ya, jadi jangan bersikap cuek kayak orang banyak yang ada di dalam di pertemuan itu ya, cuek aja gitu. Apalagi kayak orang ahli Taurat yang julid itu ya, dia nggak pentingkan sesamanya, malah menghakimi gitu ya. Nah yang terakhir, as human being, saya sudah bilang tadi ya, basically we all are disabled due to our sin. Pada dasarnya kita semua disabilitas rohani kita ya, karena dosa kita ya. Tetapi kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu untuk mengampuni dosa.
Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, He also restore our life. Dia juga akan pulihkan hidup kita. Yang pertama sekali adalah terima dulu pengampunan dosa dari Tuhan. Percayalah ketika Tuhan mengampuni dosamu, Dia memulihkanmu. Mungkin kondisinya tuh tidak yang langsung sembuh, apa gitu ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan tuh memulihkan dengan caranya sesuai dengan kemampuan anak-anaknya gitu ya. Karena itu Dia ingin berproses bersama anak-anaknya gitu ya. Ada yang mungkin ampuni dosanya lalu sembuh kayak orang lumpuh tadi ya. Karena memang itu yang dia butuhkan itu ya. Tapi ada juga yang dosanya diampuni iya, tapi penyakitnya enggak gitu ya. Penyakitnya dia tetap sakit aja gitu. Apakah itu berarti dia Tuhan tidak mengasihi dia? Ya enggak. Karena Tuhan mungkin bilang ya dia nggak butuh disembuhkan melalui penyakitnya itu. Kita ingat ya di kitab, saya lupa di kitab mana, tapi kepada Rasul Paulus tuh Tuhan bilang gitu, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu karena dalam kelemahanmu kekuatan itu sempurna gitu ya. Ketika kita sakit justru Tuhan lagi bekerja nih. Fanny Crosby dia tidak sembuh kan, buta dia. Kalau mau dipikir lahir sehat gitu ya, normal, kok buta gitu ya, ngapain gitu ya. Tapi sampai akhir hayatnya dia mencintai Tuhan dan menghasilkan himne yang sampai hari ini menguatkan banyak orang. Jadi Tuhan, masalah kesembuhan fisik itu urusan Tuhan ya. Maksudnya terima saja pengampunan daripada Tuhan, itu yang paling penting. Apakah fisikmu akan disembuhkan atau tidak, itu kebutuhanmu dan Tuhan lebih tahu gitu ya. Sorry ya, agak melo-melo saya memang ya. Jadi kalau ketika dokter bilang ini radialisnya harus difoto dulu ya, kalau memang putus nanti dioperasi aja. Terus saya sih yang bukan pasrah ya, maksudnya gini, ya udah nggak apa-apa sih dokter, ini yang penting saya bisa nulis, bisa tanda tangan, saya sih oke-oke aja. Kalau memang dia harus begini, ya udah gitu ya. Maksudnya saya nggak harus terlalu memaksakan diri juga, saya harus jadi normal kembali gitu. Kalau memang melalui radialis yang error ini Tuhan mau pakai saya dengan tujuannya, ya berarti itu kedaulatan Tuhan gitu ya. Saya sih cuek aja gitu. Cuek tapi mau nangis ya. Tapi bagi saya itu saya tidak terlalu mempermasalahkan sih. Yang penting adalah dosa kita ini diampuni ya. Jadi dari 12 ayat yang saya baca pagi hari ini dalam persiapan ini benar-benar menopang saya ya. Jadi awalnya sih di bahan yang diberikan itu cuma diingatkan tentang bagaimana kita harus berperilaku kepada orang-orang yang disabilitas. Tapi lebih daripada itu semua, saya suka sekali ketika di ayat ini ya, Tuhan itu mengampuni dosa orang lumpuh, baru Dia menyembuhkan. Jadi benar-benar Tuhan mengingatkan masalah utama kita adalah dosa, dan Tuhan mengampuninya. Terakhir teman-teman, untuk refleksi, apakah ada cacat tertentu dalam kehidupan saya? Teman-teman nggak perlu jawab ya, nanti untuk di akhir tahun ini ya. Cacat itu maksudnya ya bukan disabilitas fisik ya, apapun itulah ya, dosa atau apapun itu, silakan serahkanlah semua pada Yesus ya. Karena Ia mengampuni dosa, Ia yang menyembuhkan, dan Ia juga memulihkan.